Kalau masa muda beliau itu sebenarnya seorang rakyat kelas Tumenggung lah, kelas Tumenggung dengan gelar Tumenggung Rekso Adijoyo. Ada beberapa referensi sejarawan yang datang ke kami, karena yang ada di makam bawah sana itu bukan terdiri dari satu terah, tapi beberapa terah. Di antaranya ada terah Daha Kediri, ada terah Singosari. Begitu. Makanya gua yang kami bersihkan yang ada di belakang saya ini, gua ini setelah kami bersihkan kami beri nama Gua Singopadi. Yang cagak, kalau bahasa Jawanya itu cagak. Itu ditutupin ini dari kayu cagaknya. Jadi kayu itu cagak dari kayu itu ditutupin full ini, namanya selubung tiang. Kalau ini gerabah atau gentong, biasanya berisi uang. Kendil. Berarti kalau ini sekarang itu namanya profil ya. Profil. Kalau ini gentong, biasanya untuk menyimpan harta karun. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, salam kebajikan dan budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat Pakosto ya. Kali ini saya berada di perkampungan warga ya. Di sini ada seorang warga, ada bisikan. Jadi warga itu, salah satu warga ini ada yang mendengar bisikan kalau di sini tuh ada sebuah gua ya. Selama 30 tahun Bapak ini menggali akhirnya menemukan sebuah gua. Jadi gua ini, lorong ini ditemukan oleh warga melalui bisikan dari bisikan-bisikan dari tidurnya ya. Mungkin bapaknya memimpikan sesuatu kalau di sini tuh di bawah perkampungan ini terdapat sebuah gua ya. Jadi setiap hari namanya Pak Sumadi ini menggali akhirnya terbentur suatu benda dan akhirnya menemukan sebuah gua ya. Jadi sangat luar biasa sekali guanya ya. Jadi gua ini berada di bawah perkampungan warga. Nah, di daerah sinilah tempatnya ya. Di bawah tanah inilah ada sebuah gua ya. Seperti apakah guanya ya? Kita akan menelusuri ke bawah. Kemungkinan kita akan menemukan sesuatu atau benda-benda apa saja yang ada di bawah sini ya. Jadi di sini tuh di bawah musola ini sangat luas sekali ya guanya ya, seperti inilah. Jadi berada di pinggiran sungai atau perkampungan ya. Nah ini kita akan masuk ke dalamnya ya. Seperti apakah? Kita akan menuju ke sana. Nah sahabat Pakosto ya, ini adalah aset pintu utamanya ya untuk kita masuk ke dalam bawah. Bersama teman-teman kita akan menuju ke bawah. Jadi kedalamannya hampir 30 meter ya dari atas sini ya sahabat. Nah ini adalah akses jalannya, kita akan masuk. Ya cukup lumayan. Nah seperti itulah. Jadi sangat curam dan merunduk, kita akan masuknya seperti ini. Nah, ini adalah akses utamanya ya. Nah ini adalah tanah-tanahnya seperti inilah. Jadi Pak Mujadi menemukan melalui sebuah bisikan. Nah sudah dipasang sama lampu-lampu seperti ini ya, ada penerangannya sendiri. Nah ini 2, 3 paring asma kan Kang? Panggil Pak Sudah atau Mas Sudah ya. Iya, Mas Wida berkaitan dengan gua buatan. Ini waktu proses membuat gua ini memakan waktu berapa hari ya? Untuk pembuatan gua kami sedikit meluruskan. Untuk gua ini lebih tepatnya kami membersihkan ya.
Jadi gua ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, tapi kami membersihkan lagi pas barengan dengan perawatan makam leluhur yang ada di bawah sana. Jadi ketika kami beberapa warga Dusun Tumpang Sari sini berinisiatif melaksanakan perawatan makam leluhur yang di bawah sana, dari pengerjaan fondasi, pemagaran dari bambu, plesterisasi, kemudian kami juga tergerak untuk membersihkan gua yang ada di depan mas-mas ini. Jadi gua ini sudah ada sejak dulu. Karena apa? Gua ini adalah buatan dari para leluhur yang dimakamkan di bawah sana. Jadi sangat erat kaitannya. Jadi ketika kami merawat makam, otomatis kami merawat peninggalan beliau-beliau. Nah, langkah konkret kami adalah membersihkan gua ini. Gitu. Makam leluhur tersebut siapa kan? Kalau boleh tahu namanya kan? Kalau yang umum masyarakat lokal sini menyebutnya Mbah Pramono. Kalau saya pribadi menyebutnya itu Mbah Ageng Pramono gitu ya. Ada agengnya gitu. Tapi kalau lebih lengkap lagi, kalau dari terah beliau sebenarnya adalah Raden Ageng Pramono gitu. Kalau saya pribadi. Beberapa dengan nama-nama lain gitu ya. Di antaranya ada Mbah Setio Aji, juga ada terah-terah dari macam-macam kerajaan pada saat. Jadi lebih tepatnya gua ini kami hanya membersihkan. Ki Ageng Pramono atau yang lain tadi ya Bang ya, selain terkenal oleh warga Ndiyu sebagai orang ataupun sosok tokoh yang membabat desa, yang mengawal desa, di sisi lain itu jabatannya di sini mungkin ada dari sumber warga di sini ke gitu kan, turun temurun, apalagi kira-kira jabatannya. Kalau masa muda beliau itu sebenarnya seorang rakyat sekelas Tumenggung lah, sekelas Tumenggung dengan gelar Tumenggung Rekso Adijoyo. Ada beberapa referensi sejarawan yang datang ke kami, karena yang ada di makam bawah sana itu bukan terdiri dari satu terah, tapi beberapa terah. Di antaranya ada terah Daha, Kediri, ada terah Singosari. Begitu. Makanya gua yang kami bersihkan yang ada di belakang saya ini, gua ini setelah kami bersihkan kami beri nama Gua Singopadu. Mengapa dasar pemberian nama kok Singopadu? Karena apa? Dusun Tumpang Sari yang kita huni sekarang, sebelum nama Tumpang Sari, dahulunya dusun kami itu bernama Dusun Singopadu. Besar kemungkinan kami kaitannya dengan beliau-beliau yang dimakamkan di sana, kan salah satu pelarian dari era runtuhnya kerajaan Singosari, era kerajaan Kertanegara itu sebelum ketarik kan mampir di sini. Itu sedikit cuplikan referensi dari salah satu kitab kuno ya, kitab Pranoto Mongso gitu. Jadi kami meyakini Dusun Singopadu itu beliaulah yang memberi nama. Jadi kalau nama Singopadu ini kami yang memberi nama ini, karena dari dulu belum bernama. Waktu proses penggalian dari gua yang sudah ada ya, artinya ada pelebaran ataupun kedalamannya juga di dalam lagi, pernah mendapati hal-hal ataupun artefak ritual kuno enggak di sini? Kalau untuk hal-hal aneh kami tidak menjumpai atau kami tidak mengalami, karena kan setahun yang lalu ya tepatnya setelah tahun baru ya, masuk 2023 lah gitu, tepatnya bulan Ruah itu, sekitar 3 bulan lah kami pengerjaan pembersihan ini bersama teman-teman. Karena dari awal pembersihan insya Allah teman media yang sering kesini, yang akrab dengan kami itu kan Cakra Panorama itu yang sedikit banyak tahu tentang liku-liku mulai pengerjaan gua dan perawatan makam. Jadi tidak ada ditemukan fragmen ataupun artefak-artefak kuno yang berkaitan dengan kerajaan.
Kalau fragmen atau artefak-artefak yang berkenaan dengan sejarah ya, historikal itu ada sedikit artefak gitu. Kalau masih ada kami simpan di paling ujung gua sana ya, di dinding itu ada pecahan seperti seperti tempat menyimpan air atau pecahan kendi atau apa itu, dan bentuknya seperti selubung tiang itu lah, bentuk seperti Iya. bertingkat lah, tapi sudah pecah ya. Kami simpan di bagian ujung sana. Mungkin mas mau lihat di sana ada kan? Hanya itu yang kami temukan. Kalau di area makam, artefak yang kami temukan waktu perawatan itu sambil menggali tanah, waktu pengerjaan fondasi itu kami menemukan batu bata yang ukuran besar itu, seperti batu bata kuno itu. Dengan kalau beberapa sejarawan lokal yang kesini katanya setiap permukaan batu bata dengan garis 2-3 lurus cekung melingkar, katanya sih ada tanda-tanda menunjukkan era kerajaan mana gitu. Kita kan nggak kurang tahu gitu. Mungkin bisa dilihat langsung di makam sana, ada artefak batu bata kami tumpuk di pojok sana makam. Kalau di gua sini cuman tadi pecahan di selubung tiang itu dan pecahan kayak ya tempat menyimpan air kendi. Kang, untuk selanjutnya begitu, ketika sudah gua ini juga bersih, terpelihara dengan baik, adakah kegiatan-kegiatan khusus di hari-hari tertentu begitu yang dilakukan di Gua Singopagi? Kalau kegiatan di dalam gua sini ada beberapa orang yang ya cukup kalau kami menyebutnya menenangkan diri lah kalau di gua sini. Tapi yang sering beberapa warga lokal maupun luar daerah sini lebih seringnya ziarah ke makam. Kadang-kadang kita juga nggak kenal kok siapa mereka gitu, ya langsung aja ke makam gitu. Itu yang setelah pengerjaan gua dan makam itu, di aktivitasnya beberapa orang dari luar daerah sini lebih sering ke makam. Kang, terima kasih Kang atas waktunya Kang ya. Ya sama-sama ya. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Oke, kita akan mencari penemuannya kan. Ini apa ini? Penyeng ya, lanceng. Itu bukan lanceng. Ini cilik kok. Lanceng kurang kecil lagi, lanceng. Oh, berarti lancong. Nah ini kok kencang, berarti tawon kencang. Lancong. Masuk tahun ngadengan ini. Ya juga ya. Bahaya dan masuk ya. Oke, kita akan masuk lagi ya. Semuanya kan gimana? Seperti apakah kita penemuan kata Nah, ini mungkin ini. Nah ini yang disebut tadi, ini adalah selubung tiang. Nah selubung tiang itu yang cagak, kalau bahasa Jawanya itu cagak. Itu ditutupin ini dari kayu cagaknya. Jadi kayu itu cagak dari kayu itu ditutupin full ini, namanya selubung tiang. Kalau ini gerabah atau gentong, biasanya berisi uang. Kendi. Berarti kalau ini sekarang itu namanya profil ya. Profil. Kalau ini gentong, biasanya untuk menyimpan harta karun. Bunga. Jadi ini seperti imam ya. bekas itu kau pujaan kau apa ini? Iya, pewangian lah, pewangian. Tapi lucu ini ya, di atasnya Ada ventilasi. atasnya itu bagus ya. Ini taman Asli, bangunan asli. asli ya. Dan ini kemana ini kan? Bisa tadi. Ini ventilasi itu mas. Oh, ventilasi. Ya ventilasi udara ini. Ya kalau bisa masuk ya harus merangkak. Iya. Seperti ular tuh. Apalagi nelusur. Ya kan agak meruncing gitu kalau masuk.
sekarang fokus tuh ya. Nah ini kita akan keluar dulu ya. Oke, sahabat Brokonco, cukup sampai di sini ya untuk penelusuran di gua hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Brokonco membuka untuk kita semua.